Kemudian SK pindahan SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir, teman-teman. Nah, ini nanti akan ada keterangannya ya di sini. Di sini untuk filenya ukurannya itu sangat besar, nanti digabung ya, karena untuk SK yang ini nanti mungkin akan ada yang lebih dari satu. Kemudian untuk SK tugas mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang saat ini masuk dalam PPG dalam jabatan angkatan 1, yang saat ini sudah pada tahap praktik pembelajaran atau PPL yang terdiri dari 3 tahap PPL ya. Dan kalian segera bersiap-siap nanti untuk masuk ke UKM PPG yang terdiri dari uji kinerja dan juga uji pengetahuan atau UP. Kemudian bagi teman-teman yang masuk pada angkatan 2 ini sedang dalam masa pendalaman materi, kemudian angkatan 3 ini sedang lapor diri. Selanjutnya teman-teman, bagi kalian yang dulu pernah bertanya, bagi kalian yang lulus pretest PPG atau seleksi akademik tahun 2017, 2018 atau 2019 akan tetapi belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada tahun tersebut bahkan sampai tahun ini, maka di sini ada kabar gembira bahwa telah dikeluarkan surat dari Ditjen GTK Kemdikbud yang mana ini adalah dikeluarkan pada tanggal 20 Juni tahun 2021 berisi pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Yang mana di sini sobat semuanya, untuk pengumuman ini ditujukan kepada teman-teman yang mana kalian itu dikarenakan ada masih untuk pemenuhan kuota PPG dalam jabatan 2021, maka Dirjen GTK ini melalui Dirjen Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan ini melaksanakan seleksi administrasi bagi teman-teman untuk dimasukkan pada angkatan 3 susulan dan angkatan 4, yang mana di sini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang mana kalian tuh lolos seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi atau seleksi di sini yang telah lulus seleksi akademik ini untuk mengikuti seleksi administrasi. Jika kalian dulu lulus dalam pretest PPG atau seleksi akademik tahun 2017, 2018 sampai 2019 tapi belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Yang mana nanti untuk verifikasi dan validasi berkas itu dilaksanakan secara online atau secara daring melalui ppg.kemdikbud.go.id atau SIM PKB masing-masing. Selanjutnya sobat-sobatnya, pada video ini kita akan bahas kira-kira syarat untuk bisa ikut seleksi administrasi itu apa saja gitu ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Kira-kira syarat untuk bisa ikut seleksi administrasi yang lolos seleksi akademik atau pretest PPG 2017, 18, dan 19 yang saat ini belum ditetapkan sebagai peserta itu apa saja. Di sini teman-teman itu bisa cek sendiri juga, yaitu di ppg.kemdikbud.go.id, yang mana di sini untuk rekapitulasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan per provinsi adalah seperti ini. Kemudian di sini untuk melihat syarat-syaratnya, nah ini teman-teman, yaitu pada lampiran 2 surat Dirjen GTK tentang persyaratan dan tata cara serta jadwal seleksi administrasi. Di sini yang menjadi syarat untuk mengikuti seleksi administrasi ini teman-teman, ini adalah yang pertama, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artinya guru yang berada di bawah naungan Kemdikbud ya. Untuk yang di bawah Kemenak itu lewatnya tidak di sini. Kalian yang di Kemenak itu untuk yang di madrasah itu lewat Simpatika. Kemudian yang guru agama berada di bawah naungan Kemenak di Kemdikbud itu kalian di Siaga Pendis ya. Jadi ini adalah untuk yang Kemdikbud. Dan yang kedua, teman-teman ini harus terdaftar pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian teman-teman memiliki NUPTK.
nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian teman-teman telah diangkat menjadi guru, ini minimal ini sampai tahun 2015 ya. Kemudian memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, ijazahnya harus S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang linear. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir tanpa terputus-putus. Kemudian berusia setinggi-tingginya ini maksimal 57 tahun dihitung sampai 31 Desember 2021. Kemudian teman-teman sehat jasmani dan rohani itu nanti akan ditunjukkan dengan berkas-berkas yang harus diupload di SIM PKB. Kemudian teman-teman bebas narkotika, bebas psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Kemudian teman-teman berkelakuan baik. Nah, selanjutnya di sini untuk berkas yang harus diupload dalam seleksi administrasi itu apa teman-teman? Berkas yang harus diupload itu adalah seperti ini, yaitu nah ini teman-teman, coba akan saya tunjukkan kepunyaan saya. Ini adalah dulu ketika saya mengajukan untuk yang seleksi administrasi biodata diri. Di sini kita melengkapi biodata diri, kemudian latar belakang pendidikan, bidang studi PPG, dan juga berkas pendukung. Kalau teman-teman itu lolos seleksi administrasi, ini nanti akan ada tulisan ajuan data Anda telah disetujui. Di sini untuk berkas-berkas yang diupload ini adalah sama dengan yang diberikan di sini ya. Yaitu yang pertama, hasil pindai scan ijazah S1 atau D4. Ini ya, bisa asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Nah, ini bagi mahasiswa yang memiliki ijazah 1 luar negeri, ini melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Dan hasil pindai scan SK pengangkatan pertama, asli atau fotokopi. Hasil pindai scan pengangkatan kenaikan pangkat 2 tahun terakhir. Kemudian hasil pindai atau scan pembagian tugas guru dalam mengajar. Kemudian hasil pindai atau scan surat izin dari atasan bahwa kalian itu diizinkan untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2021. Hasil pindai atau scan fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen itu dapat dipertanggungjawabkan dan dibubuhi materai. Seperti halnya di sini teman-teman, yaitu kita upload semua itu pada bagian-bagiannya masing-masing, mulai dari biodata, latar belakang pendidikan, bidang studi, serta berkas pendukung. Nah, di sini jika teman-teman nanti sudah disetujui, maka akan ada tulisan berkas telah disetujui. Di sini mulai dari yang pertama untuk biodata, ini teman-teman mungkin akan melengkapi biodata kalian yang kurang ya. Nah, yang kurang biodatanya apa nanti akan disuruh melengkapi. Nah, kemudian di sini untuk latar belakang pendidikan, ini kita klik di sini. Maka nanti akan ada tulisan kalian tuh perguruan tingginya mana, kemudian kualifikasinya apa, kalian masuk dalam program studi apa. Ini referensi dari Dirjen Dikti ya, pendidikan tinggi yang terkoneksi dengan Dapodik dan terkoneksi dengan Info GTK. Kalian lulusnya kapan, dan jadi teman-teman itu ini semua diambil dari Dapodik. Kemudian ini adalah untuk berkas pindahan ijazah, nanti jika sudah tersimpan itu di sini. Jadi di sini ada persyaratan kalian upload ijazah juga, fotokopi fotokopi legalisir atau yang asli ya ijazah. Kemudian untuk pada bidang studi PPG, di sini kita coba klik. Nah, di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Nanti akan dapat terkoneksi langsung dari Dapodik juga ya. Kemudian untuk berkas pendukung, nah ini adalah yang perlu disiapkan untuk yang banyak nih ya. Yang pertama, ini adalah pindahan SK pengangkatan pertama. Ini bisa SK CPNS atau SK PNS. Kemudian atau SK P3K ya, kalau sudah ada yang P3K. Kemudian SK pindahan SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir teman-teman. Nah, ini nanti akan ada keterangannya ya di sini. Di sini untuk filenya ukurannya itu sangat besar, nanti digabung ya, karena untuk SK yang ini nanti mungkin akan ada yang lebih dari satu. Kemudian untuk SK tugas mengajar, di sini SK tugas mengajar ini di scan, ini selama 2 tahun terakhir. Kalau kemarin itu tanggal tahun 2019, 2020, 2020, 2021, dan untuk saat ini juga mungkin masih seperti itu karena kita masih pada tahun yang sama ya.
Kemudian pindaian surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Ini surat izin ya. Kalau yang di sekolah swasta yayasan, kalau yang di sekolah negeri kepala sekolah. Fakta integritas ini juga kita upload di sini. Kalian bisa unduh nanti di sini ya, ada template-nya. Kita tinggal unduh, kemudian kita isi, minta tanda tangan, kita scan, kemudian kita upload. Oke, demikian sobat semuanya. Silahkan pantau terus channel Calon Guru supaya nggak ketinggalan